Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa di dalam acara Mana Surgawi. Puji Tuhan, Tuhan sudah pimpin kita semua hingga sampai saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil di dalam Markus 5. Markus 5 dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menunggu dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema Yesus sanggup. Di sini kita lihat bagaimana seorang Gerasa dari Gerasa ini diceritakan di situ kerasukan roh jahat dan dia diam di pekuburan. Dan dia tidak ada seorang pun yang dapat mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering, ya, di situ dikatakan sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 5 dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Inilah keadaan orang Gerasa ini, di mana dia dirasuki oleh setan dan dia hidupnya tidak ada masa depan yang cerah, tetapi hidupnya ada di pekuburan-pekuburan. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana orang Gerasa ini yang dirasuki setan, dia datang kepada Yesus. Dikatakan di dalam ayat ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di daerah itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang dan ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Orang yang dirasuki setan ini datang kepada Yesus dan Yesus memberikan satu kebebasan kepada orang Gerasa ini yang dirasuki oleh setan. Yesus membawa roh yang jahat itu yang sering mengganggu dia masuk ke dalam babi, dan babinya terjun dan mati lemas di dalamnya. Dan apa yang terjadi? Ya, waktu Yesus sudah mengeluarkan roh jahat itu, kita melihat sekarang apa yang terjadi pada orang yang kerasukan setan ini. Ya, ayat 15, ayat 16 ya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang
kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Ya, di situ dikatakan orang yang tadinya lihat, orang yang tadinya ada di tempat-tempat yang gelap, di kuburan-kuburan yang terbelenggu dengan setan-setan yang bernama legion itu, ya, sekarang kita lihat. Oleh karena dia datang kepada Yesus dan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan orang yang kerasukan itu sudah duduk. Ya, kalau di dalam perjanjian di dalam bahasa terjemahan lama, ya, terjemahan lama, duduk dan berpakaian, ya, duduk di kaki Tuhan Yesus, ya. Dia sudah berpakaian. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang yang dirasuk setan ini. Sesudah dia ditolong oleh Tuhan Yesus, dia duduk di kaki Yesus, duduk bersama dengan Yesus, dan dia memakai baju. Dan dikatakan di situ sudah waras. Kalau di terjemahan lama sudah siuman, ya, sudah siuman. Kalau di terjemahan lama sudah siuman, sudah waras, sudah sadar. Dan ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudaraku, ini bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak waras seperti orang yang kemasukan legion itu, tetapi kadang-kadang kita mempunyai hati yang galau, ya, pikiran yang kacau. Apalagi saat-saat ini di pandemi 19 ini, banyak orang yang mempunyai kepikiran yang kacau, ya. Mereka sering emosi, ya, karena keadaannya sekarang. Mereka sering tidak mau ada di kumpulan-kumpulan orang-orang yang benar. Mereka menyendiri seperti orang yang kerasukan legion ini, ya. Dia ada di pekuburan-pekuburan, tidak mau bergaul dengan orang. Ada satu kekuatan yang merasuk dirinya juga bagi kita setiap umat-umat Tuhan. Kadang-kadang kita dirasuk oleh segala apa yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita kacau, pikiran kita kacau, dan kita tidak tenang, dan kita sering emosi, sering tidak mendengarkan perkataan orang, nasihat orang tidak pernah kita katakan, tidak pernah kita respon, ya, mengabaikan semua apa yang menjadi nasihat-nasihat orang. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari perhimpunan-perhimpunan orang-orang benar. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 11, ya, kita baca di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, Yesus mengundang kita yang ada di dalam kelemahan, yang ada di dalam pikiran yang kacau, yang ada di dalam keadaan yang stres, ya, yang suka emosi, yang suka marah-marah. Tapi Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mau datang kepada Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita datang kepada Yesus. Dia akan
memberikan kelegaan kepada kita. Dan apa yang Tuhan katakan kepada orang yang dirasuk ini, dia mau mengikut Yesus, tetapi Yesus berkata, pulanglah kamu ke rumahmu, ya, beritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah aku kerjakan di dalam hidupmu. Kita juga harus kembali ke rumah kita, ya, kita harus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, seperti Pak Freddy katakan, rumahku adalah surgaku. Kita setelah bertemu dengan Yesus, jadikan rumah kita itu adalah surga kita. Ya, kita boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita boleh menjadi berkat. Saudaraku, mari kita jangan datang kepada siapa-siapa, tetapi datang kepada Yesus yang sanggup, yang bisa melakukan segala perkara, yang bisa meringankan beban kita. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Jangan kita datang kepada siapa-siapa, tapi datang kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mau datang kepada siapa-siapa, tetapi kami mau datang kepadamu di dalam pikiran yang kacau, di dalam segala keadaan apapun Tuhan. Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara, dan kami percaya Tuhan Engkau tetap ada untuk menunggu kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang, terlebih kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.